warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Khairunisa, mahasiswi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kelas 5D. Pada kali ini, saya akan membahas tentang keterampilan berbahasa. Mari kita simak bersama-sama videonya ya. Sebelum kita memasuki kepada keterampilan berbahasa, apa sih yang dimaksud dengan bahasa itu sendiri? Baik, bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, ataupun informasi yang tertanam dalam pikiran. Dan media penyampaian bahasa bisa melalui tulisan ataupun lisan. Bahasa juga memiliki peran sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Seseorang dapat dikatakan santun atau tidak dapat dilihat dari sikap berbahasanya yang meliputi nada dan makna yang disampaikan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa terdiri dari 4 macam. Yang pertama keterampilan menyimak, yang kedua keterampilan berbicara, yang ketiga adalah keterampilan membaca, dan yang keempat adalah keterampilan menulis. Keterampilan berbahasa yang paling mendasar ialah menyimak. Setiap orang tentu mampu melakukan kegiatan menyimak, mulai dari menyimak berita, menyimak cerita, ataupun informasi lainnya, baik dari televisi, radio, YouTube, dan sebagainya. Menyimak itu berbeda dengan mendengar. Mendengar hanya menerima informasi yang diperdengarkan saja, tanpa adanya penyerapan dan pemilihan informasi di dalam otak, sehingga tersimpan di dalam short term memory atau ingatan dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan menyimak, di dalamnya itu ada proses penyerapan dan pemilihan informasi di dalam otak, sehingga hasil dari kegiatan menyimak tersimpan di dalam long term memory atau ingatan dalam jangka waktu yang panjang. Dalam menyimak juga terdapat 2 macam. Yang pertama yaitu menyimak secara intensif, dan yang kedua adalah menyimak secara ekstensif. Menyimak secara intensif ialah menyimak secara rinci dan mendetail. Contohnya kita menyimak seseorang yang sedang presentasi atau menyimak webinar atau sebagainya. Sedangkan menyimak secara ekstensif ialah menyimak secara kebetulan atau secara tidak sengaja. Baik, keterampilan berbahasa yang kedua yaitu berbicara. Berbicara pada umumnya mampu dilakukan oleh banyak orang, tetapi berbicara yang terampil hanya sebagian orang mampu melakukannya. Berbicara secara umum dapat diartikan sebagai penyampaian ide, gagasan, atau perasaan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan. Di dalam berbicara ada yang dinamakan dengan retorika dan aksentuasi. Retorika adalah ilmu dalam berbicara dan aksentuasi adalah tekanan suara terhadap kata. Semakin kita banyak berlatih, maka semakin bagus pula retorika dan aksentuasi dalam berbicara kita. Jika kita ingin menjadi pembicara, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita harus menyiapkan materi, dan yang kedua, kita harus kuasai materi, dan yang ketiga, kita harus mengimplementasikan materi. Baik, keterampilan berbahasa yang ketiga yaitu membaca. Pusat pemerolehan berbagai keterampilan dari menyimak, berbicara, dan menulis ialah membaca. Aktivitas membaca sama halnya dengan pemerolehan. Jadi, apa yang kita ketahui ialah hasil dari apa yang kita baca. Tahap keterampilan berbahasa yang terakhir ialah menulis. Menulis merupakan pusat pengaplikasian berbagai pengetahuan yang telah kita dapatkan dari aktivitas membaca, menyimak, dan berbicara, kemudian kita mengalihkannya ke dalam suatu rangkaian kata dan bahasa yang memiliki makna dan tujuan tertentu. Dan Pranoto dalam bukunya pada tahun 2004 halaman 9 berpendapat bahwa menulis berarti menuangkan buah pikiran atau menceritakan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk tulisan. Untuk tulisan pun sangat banyak jenis-jenisnya, di
antaranya ada tulisan eksposisi yang di dalamnya itu tentang keilmiahan seperti skripsi, kemudian makalah. Kemudian juga ada tulisan deskripsi, kemudian ada tulisan narasi yang di dalamnya terdapat rangkaian peristiwa atau pengalaman. Kemudian juga ada tulisan yang argumentasi dan tulisan lain sebagainya. Baik, demikian pembahasan kali ini tentang keterampilan berbahasa. Jadi keterampilan berbahasa ada 4. Yang pertama ada keterampilan menyimak, yang kedua ada keterampilan berbicara, yang ketiga ada keterampilan membaca, dan yang terakhir ada keterampilan menulis. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga apa yang menjadi urusan teman-teman, kemudian apa yang menjadi cita-cita teman-teman dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Dan saya mengucapkan permohonan maaf jika di dalam video ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam penyampaian atau materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.